Perkenalkan, nama saya Alpenita Napa, Nirim 30 2020 7299 dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Baik, saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Reski Purnamasari. Di sini saya akan mengambil topik, yakni pemilihan bupati. Namun sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kekuasaan politik. Konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni yang pertama kekuasaan dari akar kata, kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kiat pemimpin, kota atau polis, sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa atau kekuasaan tidak akan terjadi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ada jenis-jenis kekuasaan yang kita perlu ketahui pada umumnya dan sekiranya dapat dibagi beberapa jenis. Kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan ini untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang lembaga. Kemudian yudikatif, kekuasaan menerapkan pelanggaran undang-undang. Menurut teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktur, Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain. Adapun alur KPU pemilihan bupati, akan tetapi kita perlu mengetahui tugas KPU atau Komisi Pemilihan Umum. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang KPU menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPPS, dan KPPPS dalam wilayah kerjanya. Kita perlu mengetahui siapa yang berperan dalam pemilihan bupati. Bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali serentak secara nasional. Adapun alur atau tahapan KPU dalam pemilihan bupati. Yang pertama, pengumuman pendaftaran pasangan calon. Yang kedua, pendaftaran pasangan calon. Yang ketiga, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat. Yang keempat, penetapan pasangan calon. Dan kelima, pelaksanaan kampanye. Yang keenam, pelaksanaan pemungutan suara. Yang ketujuh, perhitungan suara dan rekapan hasil perhitungan suara. Kedelapan, penetapan calon terpilih. Kesembilan,
penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil. 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon. 11. Evaluasi dan pelaporan tahapan.